Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, manusia semuanya adalah orang-orang yang mempunyai salah dan khilaf. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud kami yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kullu bani Adam khatta'un, setiap anak Adam khatta'un itu adalah punya dosa. Ya, ini sudah merupakan ketentuan Allah. Karena manusia tidak seperti malaikat. Malaikat enggak dikasih nafsu, makanya malaikat tidak berbuat dosa. Ya, malaikat tidak berbuat dosa. Sedangkan kalau setan nafsunya lebih menguasai, makanya dosa terus. Kalau manusia antara dua-duanya itu, bisa jadi dia ikut setan jadi dosa terus, bisa juga dia ikut malaikat maka dia akan melakukan ketaatan terus. Kullu bani Adam, setiap anak Adam kata Nabi khatta'un, punya salah, punya dosa. Tetapi wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabun, yang banyak bertobat kepada Allah. Demikian juga di dalam surat An-Nisa pada ayat ke-31. Di sini Allah Ta'ala berfirman tentang bahwa in tajtanibu kabair, dosa-dosa besar itu disebutnya kabair. Ya. In tajtanibu kabair ma tunhauna anhu, apabila kalian menjauhi daripada dosa-dosa besar yang dilarang, nukaffir ankum sayyiatikum, pasti kami akan hapus dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kita harus memang berusaha ini
Ya, karena setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Makanya perlu juga kita untuk mempelajari tentang dosa-dosa besar ini, supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatannya itu. Apalagi tema kita adalah dosa-dosa besar yang sering tidak disadari oleh kaum muslimin. Ya, bisa oleh laki-laki, oleh perempuan, atau salah satunya saja. Baik, kita masuk aja yang pertama. Mengabaikan pendidikan agama untuk putra-putrinya. Ya, mengabaikan pendidikan agama untuk anak-anak kita. Beranjak dewasa dia tidak sholat, tidak puasa, tidak ngerti baca Quran. Ini adalah dosa semuanya itu. Kenapa? Karena suami istri disebut oleh Allah sebagai pemimpin. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata baginda, kullukum ra'in. Kalian semuanya adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Ya, ini pemimpin dari yang paling tinggi ya, presiden, penanggung jawab pemerintahan gitu ya. Tapi Rasulullah juga menyebutkan pemimpin termasuk yang pemerintahan paling ringannya itu, ruang lingkup pemerintahan paling sederhana ya keluarga. Ini hadis Bukhari, masih awal-awal pula 853. Kata Nabi, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Al-imam ra'in, imam itu pemimpin, presiden pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, semoga warga Rempang mendapat perilaku yang betul-betul baik lah. Ya, kalau melihat tanah leluhur mereka yang sudah dari 1834-an di sana atas nama investasi, kalau harus keluar, ini memang pelik juga. Semoga Allah Ta'ala bukakan jalan keluar terbaik gitu. Karena mata pencaharian mereka adalah nelayan dan macam-macam. Ya, semoga Allah bukakan jalan keluar terbaik. Ya, jangan sampai ada jatuh korban di antara kedua belah pihak ini. Jadi seorang presiden juga akan ditanya nih oleh Allah tentang kepemimpinannya. Warrajul ra'in fi ahlihi, dan seorang suami adalah pemimpin fi ahlihi, di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dia juga akan ditanya bagaimana pendidikan anak-anakmu, ya, bagaimana anakmu tutup aurat atau tidak, istrinya pun bagaimana. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, ketika suaminya keluar rumah untuk mencari nafkah bepergian, maka sang istri, kata Nabi, ra'iyatun fi baiti zawjiha, dia juga sebagai pemimpin saat itu di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, istri juga akan ditanya itu oleh Allah. Ya, pertanyaan yang pasti adalah bagaimana kamu mendidik anak-anakmu? Ya, bagaimana kamu menjaga daripada akidah mereka, iman mereka, ya, pergaulan mereka. Ini penting, pendidikan keluarga. Makanya hadirin, kalau kita abaikan, apakah Ustadz wajib anak kita itu semuanya menjadi ulama, jadi ustadz, jadi hafidz Quran? Tidak wajib, ya. Menuntut ilmunya wajib, menyekolahkannya wajib, mengajarkannya wajib. Kalau semua jadi ulama, siapa yang diceramahin gitu? Kalau semua jadi ulama, siapa makmumnya? Enggak juga lah. Maksudnya menuntut ilmunya wajib. Kalau jadi ulama kan pilihan Allah. Menyekolahkannya itu loh. Kalau anak kita cuma diperhatikan sekolah umumnya, di rumah pun nggak ngaji,
Padahal di masjid-masjid ada pengajian, ada sekolah tahfidz. Itu yang dimaksudkan begitu. Silakan anak kita menjadi seorang engineer, menjadi seorang lawyer, menjadi seorang ahli teknologi, sains dan macam-macamnya, komputer. Tapi tetap dia menjadi anak yang sholat, anak yang ibadah. Begitu. Para sahabat Nabi juga tidak semuanya ulama. Penghafal hadis terbanyak aja cuma 7 orang. Tapi rata-rata mereka, mau mereka yang bertani ke, mau mereka yang berdagang ke, taatnya kepada Allah. Ya. Azan berkumandang aja langsung klub. Begitu. Tidak semua sahabat mereka yaitu ulama. Baik. Wal khadim ra'in fi mali sayyidi, sedangkan pembantu juga itu adalah pemimpin. Fi mali sayyidihi, pada harta majikannya. Majikannya pergi nih sekeluarga, dia di rumah. Sekarang dia pemimpinnya tuh. Ada orang mau minta izin masuk, nggak boleh. Ada hubungan apa? Tanya dulu. Gitu. Wa mas'ulun an ra'iyati, apalagi juga dia akan ditanya oleh Allah. Suami istri pergi, ya, tinggal anak-anaknya di rumah. Itu pemimpinnya tuh siapa? Pembantunya itu, khodimnya itu. Ya, dia harus begini, harus begini. Baik. Nah, ini hadirin diantaranya pertama. Kalau kata guru mulia Habib Umar bin Hafiz yang kemarin datang itu di Istiqlal, beliau mengadakan pengajian berapa kali. Beliau katakan, apa yang kita akan jawab kepada Allah Ta'ala? Kita punya anak 5, anak 6, tidak ada satu orang pun yang mengaji ilmu agama khusus. Nah, ke depan ini kalau memang anak-anak kita sudah pada besar, cucu kita Pak, Anda punya anak berapa, cucu berapa? 10, 5, 1 orang pesantren, 1 orang mengerti ilmu agama, 1 orang hafidz Quran. Begitu. Baik. Yang nomor 2 hadirin. Nah, ini sebentar. Jadi kalau nanti orang tuanya udah meninggal, anak-anaknya beranjak dewasa, nggak ada yang sholat, nggak ada yang ngaji, itu dosanya ke bapak ibunya terus tuh. Jadi dosa jariah tuh Pak. Ini yang beratnya nih, yang dianggap enteng. Ustadz, bagaimana Ustadz? Saya baru tobat, sepasang suami istri udah usia 55 tahun baru bertobat. Anak-anak kita udah pada nggak sholat itu, udah kerja ke sana, udah berkeluarga. Datengin, kasih tahu. Nah, mohon maaf ya, papa mama dulu nggak ngajarin kalian agama, ya nggak memperhatikan. Tolong sekarang kalian sholat, tutup aurat, begitu. Insya Allah kalau orang tuanya meninggal, dia terlepas sudah dari beban itu. Kalau dia tidak pernah bicara gitu, orang tuanya mati, dosa jariah masuk terus. Waktu subuh anaknya, berapa orang anaknya? 5 orang, nggak ada yang sholat itu. Udah berkeluarga, nggak ada yang sholat. 5 orang dosa anaknya ke bapak ibunya suami istri itu. Masuk zuhur, di dalam kuburnya justru malah banyak dosa yang masuk. Itulah dosa jariah. Anaknya juga berdosa yang 5 orang, dosa 5 orang anaknya untuk bapak ibunya. Hadisnya Sahih Muslim. Nih. Ya, Nabi SAW bersabda, kata Nabi bahwa man da'a ila dolalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan. Ya kan, kalau orang tua tidak mengajarkan agama, berarti orang tua itu menyesatkan anaknya. Beranjak dewasa dia tuh nanti nggak tahu apa-apa itu, jadi nggak dididik, mengajak kesesatan itu. Makanya sekarang Masya Allah, di mana SD ada SDIT tahfidz, ya, bahkan bahasa Inggrisnya jalan, bahasa Arab jalan, ada hafalan Qurannya, kan begitu harusnya. Apalagi kalau anak kita di sekolah, kita sekolahkan sekolah-sekolah yang memang ada bilingual kayak gitu, ada pelajaran bahasa Arabnya, pelajaran hadisnya. Dia lulus aliyah aja setara dengan SMA, dia bisa pilih tuh mau melanjutkan ke pendidikan umum, agamanya udah kuat, mau melanjutkan kemana nih, ke Al-Azhar Mesir, ke Mekah Madinah, agama juga bahasa Arab sudah jalan.
Jadi kalau anak kita masukkan ke pesantren itu lebih siap untuk kedua-duanya itu. Oh, ini kayaknya penjurusannya lebih kepada ini nih, ya udah kita bawa ke Mekah kayak ke Madinah kemana. Ya. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, dia dapat dosanya itu. Anaknya 5 orang nggak diajarin ibadah, suami istri udah meninggal, 5 orang ini setiap harinya nggak sholat 5 waktu, tidak sholat 5 waktu, dosanya untuk bapak ibunya. Atau ada anaknya dibiarkan menikah dengan non muslim jadi murtad, suami istri bilang nggak apa-apa deh, kan anak saya Ustadz dilamarnya aja pakai Mercy 2,5 miliar Pak Ustadz, Mercy E300 Pak Ustadz, yang paling grace. Terus gimana? Ya nggak apa-apa, kan semua agama masuk surga, semuanya benar. Ah, ini tambah sesat lagi ini. Mana ada dalilnya semua agama masuk surga? Apa artinya kalau orang-orang yang nggak Islam dikatakan kafir? Yang paling gampang itu surat Qul ya ayyuhal kafirun kan? Qul ya ayyuhal kafirun, orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga nggak menyembah Tuhan yang saya sembah. Itu kafir namanya. Ya, orang yang tidak menyembah Tuhan yang kita sembah itu kafir. Baik, jadi ini perlu diperhatikan. Kita ini kadang Masya Allah saking sibuknya kesana kemari. Cuma kita bisa bedakan lah 20 tahun yang lalu, sekitar tahun 2000-an sama sekarang tuh udah lumayan beda tuh. Ya, di mana-mana imam hafid Quran, ya kan? Terus pendidikan Quran di mana-mana, rumah tahfidz pun banyak begitu. Masya Allah yang berkembang. Semoga 20 tahun lagi deh presidennya kalau tidak ini hafiz Quran insya Allah. Kalau 2024 kayaknya belum. Ya, cuma saya ingetin, jangan memilih orang yang memang suka bermaksiat. Ya, saya mengharamkan diri saya memilih pemimpin yang dia suka nonton film bokep. Anda terserah, dosa masing-masing kan gitu. Saya nggak nyebut nama ya Pak. Jadi baik, tidak boleh gitu. Kecuali dia bertobat, dia buat lagi satu video, saya bertobat, saya tidak suka dengan film begituan. Azan apa masalahnya dengan azan? Ngomong saya bertobat dari film, nonton film. Mana ada orang wudu ini jadi tidak disingkap. Baik, hadirin, dunia ini Masya Allah penuh dengan hiruk pikuk ya. Ini pribadi saya Pak, mohon maaf saya tidak memilih orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Dah. Yang kedua, membiarkan istri tabarruj. Tabarruj itu bersolek, membuka aurat, menampakkan kepada ghair mahramnya. Kita buka tuh Al-Ahzab tuh. Ya, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakah. Ayat 33. Surat 33 ayat 33 juga. Wa qarna fi buyutikunna, wahai wanita-wanita muslimah, berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, suaminya nih harus bertanggung jawab ngajarin. Ya Allah, zaman sekarang masih ada suaminya muslim, keluar sama dia cuma sekedar untuk beli mie ayam, istrinya cuma pakai celana pendek. Berarti kan awam banget nih orang Islam, Pak. Padahal di sini masjid, situ masjid, sono masjid, mesti ada pengajian-pengajian tuh kemana aja, belum terjamah. Oke lah, kalau dia nggak ke masjid, malu mungkin atau gimana. Di YouTube aja banyak kajian-kajian itu. Sekalinya udah berjilbab, jilbabnya cuma sampai segini aja tuh, maaf, pakai kerudungnya segini aja. Betul. Terus ininya lepis ketat, bajunya pendek. Sama itu tabarruj juga. Masih transparan, masih kelihatan lekak-lekuk tubuhnya.
Jadi yang terbaik pakaian wanita tuh kalau emang belahan atas bawah, belahan yang gombrong, yang tidak menampakkan lekuk tubuhnya. Bagusnya itu memang long dress begitu, jilbabnya menjulur sampai sepinggulnya, paling tidak segitu. Ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu bertabarruj, ya, bersolek menampakkan auratnya seperti wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Wa aqimnas salata, dan dirikanlah salat. Ada suami istri menikah 50 tahun nggak pernah sholat, Pak. Ini kan berat. Saya lagi nyetir nih pas belokan di daerah Duren Sawit. Kebetulan ada laki-laki dan wanita, ya setengah paruh baya lah, umur 40-an begitu. Terus suami istri, dia pun pakai apa tuh namanya, cat silver tuh, manusia silver katanya. Suami istri dia nyari duit gitu. Dia di pertigaan gitu, pas orang mau pada belok di depan mall Basura itu kan agak macet juga tuh, mesti macet kalau mau belok kan. Dari situ ya kita kasih deh, bang, ini kalau begini abang agama Islam Pak Haji katanya. Terus sholatnya gimana? Enggak sholat, dapat nggak seberapa, dunianya hancur, akhiratnya rusak. Kesian hadirin. Kita buka kaca ngasih duit, sekali kita mau berdakwah maksudnya gitu, bang, orang Islam bang, iya Pak Haji, sholatnya gimana? Kan kita tanya, silver semua kan? Silver ngerti nggak sih Pak? Yang pakai cat silver tuh di Priok nggak ada sih ya? Oh ada. Manusia silver. Kita risau, kita buka, kita kasih duit lah 2.000 gitu. Bang, sholatnya gimana? Enggak sholat Pak Haji. Jangan gitu bang. Sholat, nanti Allah mudahkan rezeki Anda. Kesian Pak. Ya. Baik. Wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Dirikan sholat, bayar zakat, taat Allah dan Rasulnya. Dah, cukup sampai sini. Sebab ayat selanjutnya itu untuk khusus kepada ahli bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Allah ingin menghilangkan daripada, yaitu keburukan-keburukan daripada ahlul bait. Ahlul bait Nabi ini berarti, ya, Nabi dan istri dan anak cucunya. Baik. Hadirin, ini diantaranya yang kedua. Jadi jangan tabarruj. Nah, saya ini pernah ketika bawa jamaah umroh, bawa jamaah haji, ya dipanggil itu sama masyayikh, orang masyayikh di Masjidil Haram. Dia bilang, anta kaif, anta mutawif? Dia bilang, na'am ya syekh. Limadha anta tu'allimul an-nisa hakadha? Kenapa kamu ajarkan mereka pakaian ihramnya begitu? Pakaian ihram orang Indonesia pakai celana putih panjang, pakai baju koko, sama jilbabnya cuma segini gitu. Itu bentuk tubuhnya masih kelihatan. Ulama-ulama kami katakan tidak sah, kata mereka. Haji dan umroh orang Indonesia kebanyakan tidak sah, yang kain ihramnya kayak begitu, baju ihramnya. Makanya travel tuh, ya kita bilang, Syekh itu bukan travel saya, nggak tahu siapa. Ya termasuklah kamu ajarkan. Gitu. Iya sih, kalau travel kita enggak, maksudnya yang kita asuh, yang kita bimbing gitu ya. Dikasih apa tuh, jilbab panjang, ada ininya, setelan jilbab panjang. Terus lagi manasiknya kita ajarin nih, bajunya begini. Ya, kalau mau pakai yang hitam lebih baik lagi, atau putih biasanya. Kalau orang Asia nih putih, tapi kalau orang Timur Tengah banyak yang pakai hitam. Gitu. Yang ketiga, merubah bentuk fisik. Hidungnya dimancungin, alisnya dikerok. Bapak, kalau ini ada ibu-ibu ya, Bu, yang alisnya dikerok itu harus bertobat kepada Allah. Ya. Alis dikerok. Ini sekalian nomor 4-nya deh, karena hadisnya ada tato juga, itu al-washimat itu
tato sekalian ya. Nomor 4 sekalian di sini. Ada orang bertato tuh selebritis lah, apalah, public figure, kayak santai aja, itu haram, dilaknat. Kayak nggak sadar itu. Apalagi ada pemusik yang orang-orang apa tuh, orang-orang Amerika, debu namanya. Dibilang tato menurut mazhab ini, mazhab mana? Haram semuanya. Hadisnya jelas. Bukan mazhab Imam Syafi'i aja, semuanya itu. Ya, tato dan pembuatnya. Tatoan gitu ya, dan pembuatnya. Sekalian hadisnya. Nih kita buka. Riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Allah melaknat ataupun Rasulullah melaknat. Inilah ciri-ciri dosa besar. Ada ancaman laknat, murka Allah, siksa neraka, ya, berbuat zolim. Itu ciri-ciri itu dosa besar. Disebut oleh Allah sebagai orang zolim. Nih, Sahih riwayat Imam Bukhari pada 4604. Baginda Nabi SAW bersabda, ya, secara mauquf dari Abdullah, la'anallahul washimat wal mustawshimat. Allah melaknat daripada orang-orang yang wal mustawshimat, mutawashimat, orang-orang yang bertato dan yang menato pekerjaannya, orang yang apa ditato udah sama orang yang pembuat tato. Wal mutanammisat, serta orang yang mencukur alisnya. Wal mutafallijat, dan orang yang giginya itu direnggangin, bukan giginya maaf, doyok ke depan yang ekstrim, lalu pakai behel, pakai apa? Behel. Nah kalau itu nggak apa-apa deh, doyoknya doyok yang ekstrim, itu sih tidak wajar. Nah, ataupun mulut bibirnya sumbing, maaf, bibir sumbing dirapiin, itu boleh. Atau orang kesiram apa tuh air panas, operasi plastik, masih boleh. Ini hidung udah bener-bener dimancung-mancungin. Janggutnya tadi biasa oval kayak gini, tiba-tiba jadi lancip. Cuma modal 30 juta Pak di Jogja itu. Ya, jadi lancip. Haram itu. Lil husn al-mughayyirat khalqallah, yang mereka orang-orang berubah daripada ciptaan yang sudah Allah ciptakan. Berarti banyak nih ya orang yang bertato, yang ditato, pemotong penginin alis, termasuk apa itu lagi? Apa? LGBT mah lain Pak, ini nggak merubah ini. Sabar dikit LGBT Pak. Nanti dapat. LGBT bukan ini yang merubah fisik. Betul, LGBT maksud saya bukan yang homoseks sama gaynya, tapi yang transgender gitu dong, jangan LGBT aja dong. Yang transgendernya betul, ya, yang transgender itu haram. Al-mughayyirat khalqallah, yang merubah daripada ciptaan Allah. Udah benar jadi laki, jadi perempuan. Yang perempuan jadi laki-laki. Tapi jarang ya perempuan jadi laki-laki. Kebanyakan laki-laki jadi perempuan. Orang yang berbangga dengan transgender kayak begini, dia pelaku transgender, berbangga itu, dijadikan komoditi, itu halal untuk digibah. Ya. Kayak artis Lucinta Luna atau siapa, itu diomongin nggak apa-apa, karena orang-orang ini tidak punya malu untuk berbuat dosa. Jadi ada sesuatu yang boleh kita omongin, salah satu syaratnya dia berbuat dosa, berbangga dengan dosanya. Contohnya apa?
Allah kenapa ngomongin Fir'aun banyak sekali itu dalam Al-Quran? Berarti Ustaz Allah bergibah ya kepada Fir'aun. Lu bukan bergibah. Ini Fir'aun berbuat dosa yang terang-terangan dan berbangga dengan dosanya, itu halal dibicarakan supaya umat yang akan datang selanjutnya jangan kayak si Fir'aun, kayak si Haman, si Korun. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah sebut tuh nama Abu Lahab, kejelekannya. Kenapa? Dia berbuat dosa terang-terangan dan berbangga dengan dosa-dosanya itu. Makanya hadirin, ada satu hadis nih, semua umatku kata Nabi dimaaf kecuali orang-orang yang mujahirin. Yang salah sebut Pak, nanti antum sebut muhajirin pula. Situ ada masjid muhajirin tuh. Pak DKM kata Pak Ustadz nih, masjid orang-orang yang berbangga dengan dosa ini ganti namanya Pak. Bukan muhajirin tapi mujahirin, pakai jim dulu. Nih saya tampilin deh hadisnya. Ya Allah, berbuat dosa. Ente baru segelas aja, norak banget sih. Saya tiap malam 2 botol nyantai aja, itu nggak diampuni dosanya. Hah? Kenapa? Ya berbangga dengan dosanya, ngungkapin ke publik. Saya biasa aja saya main sama pejabat sama pejabat ini, innalillah. Ini rasa malu udah dicabut dalam hati manusia-manusia ini Pak. Udah ketahuan ketangkep jadi koruptor, udah bebas, malah nyalek lagi. Terus diberikan juga luangnya itu hukumnya sama MK, sama macam-macam, ataupun sama sumpamanya sama apa? Sama sistem di kita. Ini aneh bin ajaib. Ya. La haula wala quwata illa billah. Di Korea itu Pak, kalau pejabat ketahuan berbuat yang nggak baik, asusila, langsung berhenti itu, otomatis. Ya, pokoknya dia nyari gedung tinggi atau jembatan, terjun aja gitu. Kita Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini hadisnya. Riwayat Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dosa besarnya sedapatnya kita bicarakan, karena jumlahnya 70-an Pak. Mungkin nanti berlanjut. Tapi milah-milihnya emang agak susah. Memilah-milihnya yang kita tidak sadari. Kan dosa besar banyak, tapi yang kita tidak sadari. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa. Umatku semuanya tuh mu'afa, dimaafin dosanya. Illal mujahirin. Kecuali orang yang mujahirin. Jangan muhajirin. Kalau muhajirin bagus, orang yang hijrah. Hijrah dari maksiat kepada taat. Hijrah dari nggak ke masjid jadi rajin ke masjid. Hijrah dari nggak bisa baca Quran jadi baca Quran. Jadi jangan bilang muhajirin, tapi apa? Mujahirin. Kan keliru bahaya nih Pak. Makanya ngajinya jangan ngantuk Pak, Ibu. Ngaji ngantuk. Pulang ke rumah dia sebarkan tuh, Ustadz bilang muhajirin itu dosa besar, orang yang berbangga dengan dosa besar. Bukan muhajirin, mujahirin. Nabi memberikan definisinya itu. Wa inna minal mujahara, yang disebut dengan mujahirin itu adalah ayya'mar rajul bil laili amalan, malam hari seorang buat dosa, summa yusbih, besok harinya waqad satarahullah, sungguh Allah sudah tutup aibnya. Dia buat dosa malam hari, Allah udah tutup aibnya, gak ada yang tahu. Siang harinya dia bilang sama orang-orang, fulan, bapak anu, amil tulbari hakada wa kada. Semalam saya begini kok, enak banget begini. Kata Nabi, waqad bata yasturu rabbuh, sungguh malam harinya Allah udah tutup aibnya itu. Wa yusbih yaksib sitrallahi anhu, besoknya dia sebarkan daripada aib diri sendiri yang sudah Allah tutupin, ini Allah nggak maafin dosanya. Ente baru nggak sholat zuhur aja takut banget, ini tiap hari nggak sholat, itu nggak dimaafin dosa. Jadi hadirin, ya ini memang perkara-perkara yang harus kita
tatoan dan pembuatnya. Sudah nih, merubah bentuk fisik, iya betul tadi. Jadi apa itu tadi? Bukan LGBT, maksudnya disebutnya transgendernya. Karena kalau LGBT itu homoseks, itu lesbi, itu nanti lain lagi. Ya, ini merubah bentuk fisik. Kecuali yang dirubah itu karena memang dia cacat, gitu ya. Ada anak kita lahir, dia hidung apa itu, mulutnya, terus ininya sumbing, itu sih boleh. Ya, boleh dioperasi plastik, dirapiin gitu boleh. Makanya artis-artis itu sekarang banyak yang hijrah ya, yang dia ada ikut kajian Ustadz Adi Hidayat, itu rutin tuh al-musyawarah ya. Kemudian ada juga ikut siapa Ustadz yang lainnya, itu bagus lah. Tatoan dan pembuatnya sudah nih, berarti harta orang yang buat tato. Yang kita lebih mengerikan lagi, naudzubillah, dia buat tato di selangkangan perempuannya itu. Ya Allah, dunia. Nah, nggak tahu Pak, saya nggak paham itu. Ya kita kan lagi nyari YouTube nih, nyari kajian begini, apa sih dalilnya, agak rumit. Tiba-tiba lewat aja tuh kan. Ya Allah ya Rabbi. Betul nggak Pak? Kita sih nggak nyari Pak, cuma mau nggak mau itu. Orang sekarang aja sih kita buka handphone tiba-tiba ada wanita joget-joget. Itu gimana cara ngilanginnya? Hah? Nggak bisa dihilangin tuh ya. Emang baru kita buka nih handphone. Ini kenapa sih iklan apa lagi gitu? Bukan YouTube-nya, bukan itu. Baru buka handphone. Saya niat itu Pak, kapan saya bisa ninggalin handphone itu. Cuma jamaah ngubunginnya gimana nanti? Saya ada niat itu, mau ninggalin handphone sama sekali nggak pegang handphone gitu. Cuma belum ketemu celahnya, karena sopir juga belum rutin. Apa? Handphone jadul ya Pak? Betul juga, handphone jadul. Ini idenya boleh diterima nanti insya Allah. Yang kelima, yang keempat sudah. Laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya. Nah ini baru nih Pak, tadi sampai bilang ibu-ibu tuh transgender kalau ini ya. Ya ini haram, dilaknat oleh Nabi SAW. Ya kita buka hadisnya. Apa tadi rumusnya tuh? Ya lupa. Wal mutasyabbih. Wal mutashabbihat. La'ana Rasulullah SAW, Rasulullah melaknat salah. Ini kecil hurufnya. Nih. Ya, la'ana Rasulullah SAW, hadis Bukhari Muslim. Kita buka Sahih Bukhari-nya. Rasulullah melaknat al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Ya, Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, apalagi tuh ganti kelamin dan macam-macam. Aduh, udah parah banget. Ustadz, tobatnya bagaimana? Saya mau nanya dulu tuh, emang Anda pernah melihat para transgender ini langsung? Kalau dia laki-laki, emang tuh alat vitalnya, mohon maaf, emang bisa dirubah jadi wanita? Ada yang tahu nggak nih? Setahu saya itu kayak almarhum Dorce itu masih laki-laki, cuma dia memang ininya bisa disuntik silikon, suaranya bisa dirubah, kemudian rambutnya ya mudah lah dipanjangin atau pakai wig. Nah itu siapa yang punya pengalaman? Apakah benar ada laki-laki ya alat kelaminnya itu dirubah menjadi perempuan gitu? Kalau emang ada kayak begitu, berarti tobatnya dia kan ribet tobatnya Pak, udah jadi perempuan. Makanya setahu saya itu kayak di Thailand aja sebutannya apa? Lady boy. Lady boy aja sebenarnya sih. Jadi atau sekarang nih orang-orang yang di Indonesia terkenal ini, kalau dibuka itu
Mau lihat alat kelaminmu betul perempuan apa laki, masih laki. Nah, itu baru kita bisa jawab dengan tegas lagi. Yang saya paham itu nggak bisa dirubah. Mau dirubah kayak apa? Dicangkok atau gimana? Hormonnya kan beda. Jadi biasanya itu, mohon maaf, dia kelaminnya tetap laki-laki. Jadi cara bertobatnya udah, ini bisa dikempesin nih Pak, bisa dikempesin, dioperasi lagi, ya, kemudian dia rubah gayanya dengan gaya normal laki-laki dia. Nah, kalau perempuan memang dilaknat juga tuh, wal mutasyabbihat minan nisa, serta Rasul melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, kalau perempuan nih nggak ada yang rubah jadi tadinya alat kelamin perempuan jadi laki-laki, kayak gimana ceritanya gitu. Ngambil dari mana itu begitu. Nah, kalau ini perempuan paling tomboy, sifatnya tomboy. Ya. Apa? Apa? Baik, ini hati-hati hadirin supaya tidak naudzubillah ya. Kita mau hidup ini dengan mengaji ilmu ini supaya terhindar dari perkara-perkara yang kayak begini. Apa? Nindik haram. Kenapa? Itu bukan adat laki-laki. Laki-laki itu pakainya apa? Cincin dari perak paling tinggi, nggak boleh dari emas. Nah, batunya tuh boleh lah. Batunya terserah, mau safir, mau berlian tuh bebas. Nggak ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab kalau cuma dipandang aja tuh batu berlian yang cuma harga 50.000 di Rawabening, di dekat pasar Mester sana, ya 50.000 itu kan, sama yang harga 2 miliar itu kalau dilihat selintas nggak beda, kecuali kalau udah diapain, nah didetailin begitu atau pakai alatnya, oh ini berlian, ini masakan ini gitu. Jadi kalau kita pakai cincin, Nabi juga pakai cincin kan, di jari kelingkingnya beliau sebelah kanan, bolehlah pakai jari tengah juga nggak apa-apa. Cuma yang hukumnya tidak boleh pakai laki-laki pakai cincin tapi di jari jempol itu terlarang sama jari ini nih ya. Jari tengah masih ada lah, tapi yang lazimnya kelingking sama jari manis. Boleh laki-laki pakai itu, boleh. Jadi kalau ini tidak boleh. Kalung ya, kalung bukan perhiasan laki-laki itu. Apalagi ditindik sampai 5 di sini, apa manfaatnya? Kurang puas juga sih ditindik, ininya pula ditindik, kayak mancung pula hidungnya tuh. La haula wala quwwata illa billah. Ini medan dakwah kita Pak, untuk mengajak. Jadi hadirin yang hadir di sini, kalau ketemu dengan teman-teman lama yang dia salah pergaulan atau di jalan kita ketemu, usahakan kita ada niatan tuh untuk niatkan bagaimana mengingatkan dia. Ayo bang, kita tobat sama Allah, kapan lagi kan gitu. Nggak ada waktu lagi deh untuk apa kayak gini-ginian. Kematian itu dengan diri kita jaraknya setipis kulit bawang, setipis kertas tisu, dalam arti kita bisa jadi mati dalam waktu sedetik, semenit gitu. Kullu nafsin walikuli ummatin ajal, setiap umat itu ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Al-A'raf 34. Setiap orang tuh udah ada ajalnya. Kalau udah datang nggak bisa di-delay, nggak bisa dipercepat gitu. Bismillah, ajak bertobat, kita nyanyi bertobat juga. Baik hadirin, ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Masih banyak nih, baru sampai nomor 5. Iya Pak Haji. Ya. Ya. Orang yang bertato mau tobat, ya adzan. Tato tobat, caranya satu. Kalau tatonya cuma sedikit, sekira-kira dia bisa dihilangkan, wajib dihilangkan. Dulu cara dihilangkan tuh dengan cara dibakar, disetrika. Kalau sekarang ada cara laser, nah cari itu. Cuma sedikit dia di sini Ustadz. Kita ketemu preman Pak, dia natonya dia bilang, Ustadz saya bertato juga Ustadz, tapi tato syar'i Ustadz. Emang tatonya apa? Ka'bah katanya lah. Ini preman juga pinter juga ngomong syar'i. Haram, ganti itu.
wajib dihilangkan. Yang kedua, ya, tatonya sekujur tubuh. Ya, tatonya sekujur tubuh. Kayak orang Dayak, Pak. Masuk Islam, orang Dayak kan emang adat mereka tatoan. Setelah masuk Islam gimana dihilangin sampai di sini-sini. Lasernya juga habis itu, nggak kebantu orang lain. Lagian kalau dia laser itu nggak semuanya hilang, tetap kelihatan tandanya, bekasnya. Kalau emang masih bisa diusahakan, kalau tatonya banyak ini, ya niat tobat sebaik-baiknya dan apa itu, kemudian dia tidak mengulangi lagi, menyesal dalam perbuatannya tadi. Begitu ya. Baik, jadi yang ada tato sedikit-sedikit Pak, tato burung merpati, kobra, hilangin. Ini saja, lain waktu insya Allah kita lanjutkan, masih ada beberapa poin lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.